Di kampung kami, hampir semua orang mengenal Pak Wiryo. Bukan karena ia orang terpandang, bukan pula karena jabatannya. Pak Wiryo hanyalah seorang penjual ayam potong keliling. Setiap pagi ia berkeliling kampung dengan motor tuanya, membawa keranjang ayam yang tergantung di kiri dan kanan. Suara klaksonnya pendek, khas, seolah memberi tanda bahwa ayam potong segar telah datang. Namun yang membuat orang-orang terus membicarakannya bukanlah ayam yang ia jual, melainkan hidup yang ia jalani. Tak seperti penjual ayam lainnya yang hidup pas-pasan, Pak Wiryo tinggal di rumah besar bertembok tinggi. Halamannya luas, berpagar besi hitam, dan di dalamnya terparkir sebuah mobil yang jelas bukan hasil dari jualan ayam keliling. Bahkan anak sematawayangnya kuliah di universitas ternama di kota. Sesuatu yang bagi warga kampung seperti kami terasa mustahil bagi seorang pedagang kecil. Padahal, ayam yang dijual Pak Wiryo sama saja dengan ayam lainnya. Ukurannya biasa, harganya tidak lebih murah, dan pembelinya pun tak selalu ramai. Kadang ia pulang dengan sisa ayam yang masih banyak. Tapi entah bagaimana, kekayaannya tak pernah berkurang. Awalnya orang-orang hanya heran. Lama-kelamaan, rasa heran itu berubah menjadi kecurigaan. Ada yang bilang Pak Wiryo punya usaha lain di luar kampung. Ada pula yang berbisik bahwa ia pernah menang lotre. Tapi tak satu pun dugaan itu terdengar masuk akal. Ia tak pernah terlihat pergi jauh, dan hidupnya sehari-hari tetap sederhana, setidaknya di luar rumah. Yang lebih aneh, Pak Wiryo selalu punya ayam segar setiap hari. Bahkan saat para pedagang ayam lain mengeluh pasokan dari bandar berkurang, ia tetap berkeliling seperti biasa. Ayam-ayamnya selalu tampak baru dipotong, tak pernah terlihat layu atau berbau. Ia juga punya kebiasaan aneh. Pak Wiryo tak pernah mau berjualan pada malam Jumat tertentu. Jika hari itu tiba, ia akan mengurung diri di rumah dan tak menerima tamu. Ia juga pantang menjual ayam terakhir yang tersisa di keranjangnya. Jika tinggal 1 ekor, ia lebih memilih membawanya pulang daripada menjualnya. Warga mulai memperhatikan, namun tak ada yang berani bertanya langsung. Aku sendiri sering melihat Pak Wiryo pulang larut malam, jauh setelah maghrib. Motornya masuk ke halaman rumah tanpa lampu, seolah ia tak ingin diperhatikan. Kadang terdengar suara ayam dari dalam rumahnya, padahal esok paginya ia tetap berjualan seperti biasa. Semakin lama, ada rasa tidak nyaman yang tumbuh di kampung kami. Seperti ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang busuk, lebih busuk dari bau ayam potong. Puncaknya adalah ketika adik kandung Pak Wiryo meninggal mendadak. Orangnya sehat, tak punya riwayat sakit. Malam sebelumnya masih terlihat berbincang di warung. Paginya ditemukan tak bernyawa di rumahnya. Dokter bilang serangan jantung, tapi wajahnya terlihat pucat dengan ekspresi ketakutan yang sulit dijelaskan. Sejak saat itu, bisik-bisik berubah menjadi ketakutan. Orang mulai mengingat-ingat kembali kekayaan Pak Wiryo yang datang terlalu cepat, hidupnya yang terlalu mulus, dan ayam-ayam yang seolah tak pernah habis. Ada yang berani berujar pelan, jangan-jangan jualan ayam itu cuma kedok. Tak ada yang tahu pasti, tapi satu hal mulai diyakini oleh banyak orang. Kekayaan Pak Wiryo bukan datang tanpa harga, dan harga itu cepat atau lambat akan ditagih. Entah kepada siapa, entah kepada keluarganya sendiri. Dan saat hari penagihan itu tiba, tak satu pun dari mereka yang menikmati hasilnya akan bisa menghindar. Sejak kematian adik kandung Pak Wiryo, suasana kampung kami berubah. Tidak ada yang berani membicarakannya dengan suara keras, tapi hampir semua orang memikirkannya. Warung kopi yang biasanya ramai tawa, kini lebih sering dipenuhi percakapan setengah berbisik. Nama Pak Wiryo selalu muncul, lalu segera diakhiri dengan tatapan was-was ke kanan dan kiri. Pak Wiryo sendiri tetap berjualan seperti biasa. Pagi-pagi sekali, suara motornya kembali terdengar menyusuri gang. Klakson pendeknya masih sama, tapi entah kenapa sekarang terdengar berbeda. Tidak lagi terdengar biasa, melainkan seperti pengingat akan sesuatu yang seharusnya tidak disentuh. Wajah Pak Wiryo tampak lebih kurus. Senyumnya masih ada, namun terasa kaku. Ia tetap menyapa pelanggan, menimbang ayam, menerima uang, lalu pergi ke rumah berikutnya. Seolah tidak terjadi apa-apa, seolah kematian adiknya hanyalah peristiwa biasa. Namun, orang-orang mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu terabaikan. Beberapa warga menyadari bahwa sejak kematian itu, Pak Wiryo selalu membawa ayam lebih banyak, padahal pembelinya justru semakin berkurang. Banyak yang mulai enggan membeli darinya, bukan karena kualitas ayamnya, tetapi karena perasaan tak enak yang sulit dijelaskan. Ada pula yang melihat Pak Wiryo sering berhenti lama di ujung kampung, tepat di dekat kebun bambu tua yang jarang dilewati orang. Ia tidak berjualan di sana, hanya duduk di atas motornya, menunduk, seperti menunggu sesuatu.
Setelah itu, ia baru melanjutkan perjalanan. Suatu sore, Atu mendengar cerita dari Bu Sari, tetangga depan rumah Pak Wiryo. Ia bilang, sejak kematian adik Pak Wiryo, rumah besar itu tak pernah benar-benar sepi. Malam hari sering terdengar langkah kaki di dalam rumah, padahal yang tinggal di sana hanya Pak Wiryo, istrinya, dan anak mereka yang jarang pulang karena kuliah. Kadang terdengar suara orang berbicara lirih, seperti sedang berunding. Tapi setiap kali Bu Sari mencoba mengintip dari balik pagar, tak pernah terlihat tamu datang atau pergi. Yang lebih membuat bulu kuduk berdiri, beberapa ayam di kandang warga sekitar sering mati mendadak. Tidak disembelih, tidak dimakan, hanya mati begitu saja. Lehernya bersih tanpa luka, matanya terbuka lebar seolah terkejut. Kejadian itu mulai sering terjadi, dan selalu setelah Pak Wiryo lewat di depan rumah mereka. Warga semakin takut, namun ketakutan itu justru membuat mereka diam. Tak ada yang berani menuduh, apalagi melapor. Kampung kami terlalu kecil untuk urusan seperti itu, lebih aman pura-pura tidak tahu. Suatu malam, hujan turun deras. Aku terbangun karena suara motor di luar rumah. Dari celah jendela, aku melihat Pak Wiryo melintas tanpa lampu. Jas hujannya basah kuyup. Arah motornya bukan ke rumah, melainkan keluar kampung, menuju jalan tanah yang jarang digunakan. Entah dorongan apa, aku terus memikirkan itu sampai pagi. Keesokan harinya, kabar buruk kembali datang. Sepupu Pak Wiryo, yang tinggal 2 kampung dari sini, ditemukan meninggal dengan kondisi yang sama seperti adiknya, mendadak, tanpa tanda sakit. Kini tak ada lagi yang bisa menyangkal. 2 kematian dalam waktu berdekatan, keduanya masih satu darah. Bisik-bisik mulai berubah menjadi keyakinan gelap. Orang-orang mulai mengaitkan satu hal dengan hal lainnya. Kekayaan Pak Wiryo, rumah besarnya, mobil mewah, anaknya yang kuliah tanpa kekurangan, lalu kematian-kematian itu. Semuanya terasa seperti potongan puzzle yang akhirnya mulai menyatu. Ada satu cerita lama yang kembali diingat warga tua, tentang pesugihan ayam hitam, perjanjian yang menggunakan dagangan sebagai kedok, tentang kekayaan yang datang cepat, tapi menuntut tumbal dari keluarga sendiri. Tak ada yang tahu apakah cerita itu benar, tapi setiap kali Pak Wiryo lewat, membawa ayam-ayamnya yang tampak segar, rasa dingin selalu menyelinap di dada. Dan yang paling mengganggu, sejak kematian sepupunya, Pak Wiryo terlihat semakin sering pulang larut malam. Wajahnya semakin pucat, matanya cekung, seolah ia sedang menunggu sesuatu yang tak bisa ia hindari. Sementara itu, istrinya mulai jarang keluar rumah, dan anaknya, yang seharusnya pulang liburan, tak pernah terlihat. Seakan-akan, satu persatu, bayaran itu mulai ditagih. Waktu terus berjalan, tapi keanehan seputar Pak Wiryo justru semakin terasa. Setelah 2 kematian yang masih satu garis keluarga, orang-orang berharap semua akan berhenti. Namun kenyataannya tidak demikian. Justru sejak saat itu, ayam-ayam Pak Wiryo seakan tak pernah berkurang. Setiap pagi ia tetap berkeliling. Jumlah ayam di keranjangnya selalu sama, penuh, rapi, dan tampak segar. Anehnya, tak peduli berapa banyak yang terjual, keesokan harinya jumlahnya kembali utuh, seolah ayam-ayam itu muncul begitu saja. Beberapa pedagang ayam lain mulai merasa janggal. Mereka sering mengeluh soal pasokan dari bandar yang makin sulit. Harga naik, ayam sering kosong. Tapi Pak Wiryo tidak pernah mengeluh. Ia tak pernah terlihat membeli ayam dari bandar, tak pernah ikut antre, dan tak pernah mengangkut ayam dari luar kampung. Kalau bukan dari bandar, lalu dari mana ayamnya? Pertanyaan itu mulai muncul, tapi tak pernah terucap keras. Suatu hari, Pak Slamet, pedagang ayam dari kampung sebelah, memberanikan diri mengamati. Ia mengikuti Pak Wiryo dari kejauhan, berpura-pura mencari rumput untuk kambing. Ia ingin tahu kemana Pak Wiryo pergi setelah selesai berjualan. Sore itu, Pak Wiryo tidak langsung pulang. Ia justru menuju arah kebun bambu tua di ujung kampung. Di sana, ia berhenti cukup lama. Pak Slamet tak berani mendekat, hanya mengintip dari balik semak. Ia melihat Pak Wiryo menurunkan beberapa ayam dari keranjang, lalu menghilang di balik rimbunnya bambu. Tak terdengar suara sembelihan, tak terdengar ayam merontah. Yang ada hanya sunyi yang terasa berat, seolah udara ikut menahan napas. Tak lama kemudian, Pak Wiryo keluar lagi dengan keranjang yang tampak lebih ringan. Ia naik motor dan pergi begitu saja. Keesokan harinya, Pak Slamet mendengar kabar bahwa beberapa warga menemukan bulu ayam berserakan di sekitar kebun bambu. Tidak ada bangkai, tidak ada darah, hanya bulu-bulu putih dan hitam yang tercacar, seperti sisa sesuatu yang telah diambil. Sejak itu, cerita tentang ayam Pak Wiryo makin berkembang. Ada yang bilang ayam-ayam itu bukan berasal dari pasar, melainkan dari tempat lain. Ada pula yang yakin ayam tersebut bukan sekadar dagangan, melainkan bagian dari perjanjian yang harus terus dijalankan. Sementara itu, Pak Wiryo semakin berubah. Ia jarang berbicara. Jika ditanya, jawabannya singkat dan datar. Matanya sering kosong, seolah pikirannya berada jauh dari tempat ia berdiri.
Tangannya sering gemetar saat menimbang ayam, dan beberapa kali ia salah menghitung uang kembalian. Istrinya juga mulai menunjukkan perubahan. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat, dan matanya sering sembab seperti kurang tidur. Ia jarang keluar rumah, bahkan untuk sekadar menyapa tetangga. Pernah suatu sore ia terlihat duduk di teras, menatap jalan dengan mata kosong, lalu menangis tanpa suara. Yang paling mengkhawatirkan adalah kabar tentang anak Pak Wiryo. Sudah berbulan-bulan ia tak pulang, padahal sebelumnya ia rajin menjenguk orang tuanya. Saat ditanya, Pak Wiryo hanya berkata anaknya sibuk kuliah, tapi tak ada yang benar-benar yakin. Suatu malam, seorang warga mendengar suara ayam berkokok dari rumah Pak Wiryo. Tengah malam, saat semua kandang di kampung sudah sepi. Kokokannya panjang dan serak, terdengar tidak wajar. Setelah itu, terdengar suara seperti orang berdebat, lalu senyap. Keesokan paginya, Pak Wiryo kembali berjualan seperti biasa. Jumlah ayamnya tetap sama, segar, lengkap, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun satu hal yang mulai disadari banyak orang, ayam-ayam itu bukan sekadar barang dagangan. Setiap ayam yang keluar dari keranjangnya selalu diiringi rasa tidak nyaman. Beberapa pembeli mengaku sakit setelah mengolah ayam tersebut. Ada yang demam, ada yang mimpi buruk berhari-hari, bahkan ada yang mendengar suara ayam berkokok di malam hari, meski rumahnya jauh dari kandang. Orang-orang mulai menghindari Pak Wiryo. Klakson motornya kini jarang disambut. Ia sering pulang dengan ayam masih penuh. Tapi anehnya, itu tak pernah membuatnya bangkrut. Mobilnya tetap terawat, rumahnya tetap megah, dan kebutuhan hidupnya tak pernah kekurangan. Seolah kekayaan itu mengalir dari sumber yang tak terlihat, selama ia terus menjalankan sesuatu yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Dan di balik ayam-ayam yang tak pernah habis itu, tersimpan harga yang pelan-pelan mulai dibayar. Bukan dengan uang, bukan dengan ternak, melainkan dengan darah dan kehilangan. Semakin lama, warga kampung mulai menyadari bahwa kehidupan Pak Wiryo diatur oleh banyak pantangan yang tak pernah ia jelaskan pada siapapun. Pantangan-pantangan itu bukan sekedar kebiasaan orang tua, melainkan aturan kaku yang jika dilanggar, wajahnya langsung berubah pucat seperti orang ketakutan. Pak Wiryo tidak pernah berjualan pada hari tertentu dalam penanggalan Jawa. Jika hari itu tiba, sejak pagi rumahnya tertutup rapat. Pagar dikunci, pintu tak dibuka. Bahkan suara radio pun tak terdengar. Istrinya pun tak keluar rumah, seolah mereka berdua sedang bersembunyi dari sesuatu yang hanya mereka pahami. Ia juga pantang menerima uang dengan nominal tertentu. Jika ada pembeli yang membayar dengan uang pas yang dianggap tidak cocok, Pak Wiryo akan menolak halus dan meminta uang lain. Pernah ada seorang ibu yang memaksa karena tak punya uang kecil. Pak Wiryo akhirnya menerima, tapi wajahnya berubah tegang. Keesokan harinya, ibu itu jatuh sakit tanpa sebab jelas selama berhari-hari. Pantangan lain yang paling sering dibicarakan adalah soal ayam terakhir. Pak Wiryo tidak pernah menjual ayam terakhir di keranjangnya. Jika tinggal 1 ekor, seberapapun pembeli menawar, ia akan menolak. Ayam itu selalu dibawa pulang. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada ayam tersebut setelahnya. Beberapa warga menduga ayam terakhir itu bukan untuk dijual, melainkan untuk dibayarkan. Keanehan lain terlihat dari cara Pak Wiryo menyembelih ayam. Ia tidak pernah melakukannya di depan pembeli. Jika ada yang meminta ayam disembelihkan, ia akan menolak dengan alasan tidak membawa pisau. Padahal semua pedagang ayam keliling selalu membawa pisau. Pak Wiryo hanya menjual ayam yang sudah dipotong, bersih, dan siap diolah, seolah penyembelihannya dilakukan di tempat lain. Tempat itu tak pernah diketahui. Suatu sore, hujan turun rintik-rintik. Pak Wiryo terlihat berhenti di depan rumah seorang janda tua. Ia tidak berjualan. Ia hanya berdiri, menatap rumah itu cukup lama, lalu pergi. Malamnya, janda tersebut ditemukan meninggal di dalam rumahnya, sendirian, tanpa tanda kekerasan. Kabar itu membuat ketakutan di kampung mencapai puncaknya. Kini bukan hanya keluarga Pak Wiryo yang terkena, tapi orang lain di sekitarnya. Meskipun tak ada bukti, waktu dan kejadian yang terlalu berdekatan membuat semua orang merasa ngeri. Sejak saat itu, warga mulai menghindari kontak langsung. Jika Pak Wiryo lewat, pintu ditutup. Jika ia berhenti, orang-orang pura-pura sibuk. Tak ada lagi yang berani menatap matanya terlalu lama, karena tatapan itu kini terasa seperti membawa beban yang berat. Istri Pak Wiryo semakin sering menangis. Beberapa kali ia terlihat keluar rumah malam-malam, berjalan cepat menuju musola, lalu kembali dengan wajah kosong. Pernah suatu kali ia berteriak histeris tengah malam, menyebut nama anaknya berulang kali. Tapi pagi harinya, semua kembali sunyi, seolah teriakan itu tak pernah ada. Pak Wiryo sendiri mulai terlihat seperti orang yang kelelahan menanggung sesuatu. Badannya makin kurus, jalannya membungkuk, dan rambutnya memutih lebih cepat dari seharusnya. Namun anehnya, ia tetap berjualan, seolah jika ia berhenti, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Suatu hari, seorang tokoh tua kampung memberanikan diri menegur Pak Wiryo. Ia tidak menuduh, hanya mengingatkan agar berhenti jika memang ada jalan yang salah. Pak Wiryo hanya terdiam lama, lalu berkata pelan, hampir tak terdengar.
Kalau saya berhenti, yang diambil bukan lagi ayam. Kalimat itu membuat tokoh kampung tersebut gemetar. Sejak hari itu, orang-orang mulai memahami bahwa Pak Wiryo bukan sekedar orang serakah yang mencari kaya. Ia adalah seseorang yang terjebak, terikat pada perjanjian yang tak bisa ia putuskan sendiri. Setiap pantangan yang ia patuhi adalah usaha untuk menunda sesuatu yang terus mendekat. Dan semakin lama ia menunda, semakin besar harga yang harus dibayar. Di balik pantangan-pantangan itu, tersimpan ketakutan paling besar, bahwa tumbal berikutnya tidak lagi bisa dipilih. Dan ketika waktunya tiba, yang terdekatlah yang akan lebih dulu diambil. Kebenaran tentang Pak Wiryo akhirnya mulai terkuak. Bukan karena ia ingin bercerita, melainkan karena keadaannya sendiri yang kian terdesak. Tubuhnya semakin melemah, wajahnya tampak selalu ketakutan, dan sorot matanya seperti orang yang setiap hari dikejar waktu. Warga tahu sesuatu sedang menunggu, dan waktu Pak Wiryo hampir habis. Semua bermula dari sakit yang tiba-tiba menyerang istrinya. Awalnya hanya demam biasa, lalu berubah menjadi panas tinggi yang tak kunjung turun. Berbagai pengobatan dicoba, dari dokter hingga orang pintar, tapi hasilnya nihil. Istrinya hanya terbaring, sering mengigau, menyebut-nyebut ayam, darah, dan janji yang belum lunas. Dalam keputusasaan itulah Pak Wiryo akhirnya mendatangi seorang sesepuh kampung yang sudah lama tak ikut campur urusan orang. Malam itu hujan turun perlahan, dan Pak Wiryo datang dengan langkah tertatih, seolah setiap langkah adalah beban. Kepada sesepuh itu, Pak Wiryo akhirnya membuka rahasia yang selama ini ia kubur rapat-rapat. Bertahun-tahun lalu, sebelum ia dikenal sebagai penjual ayam keliling, Pak Wiryo hanyalah orang miskin yang hidup dari utang. Anak satu-satunya hampir putus sekolah, istrinya sakit-sakitan, dan rumahnya nyaris roboh. Dalam keputusasaan, ia mendatangi seseorang yang dikenalkan sebagai jalan pintas menuju rezeki. Ia tak pernah menyebut nama makhluk itu. Ia hanya menyebutnya yang memberi. Perjanjiannya sederhana di awal. Ia diminta berjualan ayam sebagai kedok. Ayam-ayam itu bukan sekadar dagangan, melainkan pengikat antara dunia manusia dan dunia yang memberi kekayaan. Selama ayam terus dijual, selama pantangan dipatuhi, uang akan terus mengalir. Namun, ada satu syarat yang tak pernah benar-benar ia pahami saat itu. Setiap kekayaan harus dibayar dengan nyawa. Dan yang paling berharga adalah darah sendiri. Awalnya, tumbal itu bukan keluarganya, orang-orang jauh, kerabat yang jarang ditemui. Pak Wiryo mengira ia aman, ia mengira perjanjian itu bisa dikendalikan. Kekayaannya meningkat, rumahnya besar, mobilnya ada, anaknya bisa kuliah tanpa kekurangan. Namun, makhluk itu tidak pernah lupa. Ketika tak ada lagi kerabat jauh yang bisa diambil, perjanjian itu mulai mendekat. Adik kandungnya menjadi yang pertama, disusul sepupu. Semua terjadi tanpa perlawanan, tanpa tanda. Pak Wiryo mencoba berhenti setelah itu. Ia mencoba tidak berjualan beberapa hari. Tapi setiap kali ia berhenti, sesuatu terjadi. Ayam-ayam berkokok di tengah malam. Uang di rumahnya berbau amis. Dan penyakit mulai menyerang istrinya. Makhluk itu menagih. Sesepuh kampung hanya bisa menghela nafas panjang setelah mendengar cerita itu. Ia bilang, perjanjian semacam itu tidak pernah benar-benar bisa diputus. Ia hanya bisa dilunasi. Dan pelunasannya selalu mahal. Kalau kau berhenti sekarang, kata sesepuh itu pelan. Yang diambil bukan lagi satu, bisa semua. Kata-kata itu menghantam Pak Wiryo lebih keras dari apapun. Untuk pertama kalinya, ia menangis. Bukan tangis orang bersalah yang ketahuan, melainkan tangis orang yang sadar telah menyerat keluarganya ke dalam jurang. Ia pulang malam itu dengan langkah kosong. Keesokan harinya, ia kembali berjualan ayam. Wajahnya lebih pucat dari biasanya, seolah setiap ayam yang ia bawa adalah hitungan mundur bagi hidup orang-orang yang ia cintai. Istrinya semakin parah, tubuhnya kurus, nafasnya pendek, dan matanya sering menatap kosong ke langit-langit rumah. Beberapa kali ia berbisik, "Sudah dekat, sudah dekat." Pak Wiryo mulai menyadari sesuatu yang paling ia takuti. Makhluk itu tidak lagi puas dengan ayam, tidak lagi puas dengan kerabat jauh. Ia menginginkan yang paling berharga, anaknya. Sejak kesadaran itu muncul, Pak Wiryo hidup dalam ketakutan yang tak pernah berhenti. Setiap dering telepon membuatnya gemetar. Setiap kabar dari kota membuat dadanya sesak. Ia tahu, cepat atau lambat, makhluk itu akan menagih sesuai perjanjian. Dan ketika hari itu tiba, tak ada lagi ayam yang bisa dijadikan pengganti. Tak ada lagi pantangan yang bisa menunda. Perjanjian itu telah mengikat terlalu lama, dan kini ia menuntut lunas. Sejak malam Pak Wiryo pulang dari rumah sesepuh kampung,
hidupnya benar-benar berubah menjadi penantian yang menyiksa. Ia tetap berjualan ayam, tetap menjalani pantangan satu persatu. Tapi kini semua itu dilakukan tanpa harapan. Bukan lagi untuk menunda, melainkan karena ia tahu tak ada jalan keluar. Istrinya semakin sering mengigau. Suaranya lirih, terputus-putus, seperti berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Kadang ia menyebut nama Pak Wiryo, kadang menyebut nama anak mereka, kadang hanya menangis tanpa air mata. Tubuhnya semakin lemah, seolah sesuatu sedang menggerogoti dari dalam, perlahan tapi pasti. Pak Wiryo hampir tak pernah tidur. Jika terlelap pun, ia selalu terbangun dengan napas terengah. Dalam tidurnya, ia sering mendengar suara ayam berkokok bersahut-sahutan, bercampur tawa pelan yang tak pernah ia kenali. Setiap kali bangun, dadanya terasa sesak, seperti ada tangan tak kasat mata yang menekan. Suatu pagi, kabar yang paling ia takuti akhirnya datang. Telepon dari kota. Anaknya mengalami kecelakaan kecil, kata orang di seberang sana. Tidak parah, hanya luka ringan. Tapi bagi Pak Wiryo, kabar itu bukan sekedar kecelakaan. Itu adalah tanda. Peringatan awal bahwa perjanjian itu mulai menagih sesuai urutan. Sejak saat itu, Pak Wiryo menjadi semakin gelisah. Ia beberapa kali terlihat berhenti di tengah jalan saat berjualan. Duduk lama di atas motor, menunduk, seolah sedang bernegosiasi dengan sesuatu di dalam pikirannya. Ayam-ayam di keranjangnya sering berontak tanpa sebab, membuatnya harus menenangkan dengan tangan gemetar. Warga kampung pun mulai merasakan perubahan. Udara terasa berat, malam-malam menjadi lebih sunyi dari biasanya. Ayam-ayam peliharaan warga sering berkokok di jam yang tak wajar, lalu mendadak diam. Beberapa orang mengaku bermimpi buruk yang sama, tentang seorang pria tua membawa keranjang ayam, berjalan tanpa tujuan, sementara di belakangnya ada bayangan yang terus mengikuti. Pak Wiryo mencoba melawan dengan caranya sendiri. Ia pergi ke beberapa orang pintar di luar kampung, berharap ada jalan untuk membatalkan perjanjian itu. Tapi semua jawaban yang ia terima sama. Perjanjian yang dibayar dengan darah hanya bisa dihentikan dengan darah pula. Dan semakin lama ditunda, semakin dekat tumbalnya. Dalam keputusasaan, Pak Wiryo mulai memikirkan hal yang paling kejam, sekaligus paling menyakitkan, menyerahkan dirinya sendiri. Ia berpikir, mungkin jika nyawanya diambil, keluarganya akan selamat. Namun kenyataan kembali menghantamnya. Perjanjian itu tidak menginginkan dirinya. Ia hanyalah perantara. Yang diinginkan adalah balasan atas kenikmatan yang telah ia rasakan bertahun-tahun. Dan balasan itu harus datang dari orang-orang yang ikut menikmati hasilnya. Istrinya adalah yang pertama benar-benar tak tertolong. Suatu malam, ia menggenggam tangan Pak Wiryo erat-erat. Matanya terbuka tapi kosong. Dengan suara hampir tak terdengar, ia berkata, "Sudah waktunya. Jangan ditunda lagi." Tak lama setelah itu, napasnya berhenti. Tak ada tangisan keras di rumah besar itu. Pak Wiryo hanya duduk diam di samping jasad istrinya, seperti orang yang telah kehilangan segalanya sebelum benar-benar kehilangan. Ia tahu, kematian itu bukan akhir, melainkan awal dari penagihan yang sesungguhnya. Setelah pemakaman, Pak Wiryo semakin terpuruk. Tubuhnya masih bergerak, tapi jiwanya seperti tertinggal di kuburan istrinya. Ia tetap berjualan ayam, tapi kini langkahnya gontai, wajahnya kosong, dan senyumnya tak pernah muncul lagi. Yang paling membuat warga merinding adalah perubahan sikapnya terhadap ayam terakhir di keranjang. Kini, ia sering menatap ayam itu lama sekali sebelum membawanya pulang. Tatapannya bukan lagi penuh ketakutan, melainkan pasrah. Beberapa hari kemudian, kabar dari kota datang lagi. Anaknya menghilang. Tidak bisa dihubungi. Kosnya kosong. Barang-barangnya masih ada, tapi orangnya tidak. Polisi mulai mencari, tapi tak ada jejak jelas. Pak Wiryo menerima kabar itu dengan tubuh gemetar, lalu terduduk lemas. Ia tahu, tumbal yang dijanjikan telah dipilih. Malam itu untuk pertama kalinya, Pak Wiryo tidak pulang ke rumah. Motornya ditemukan terparkir di dekat kebun bambu tua. Keranjangnya kosong. Tidak ada ayam. Tidak ada darah. Hanya kesunyian yang terasa terlalu dalam. Warga mulai menyadari satu hal yang menakutkan.
Perjanjian itu telah memasuki tahap akhir. Dan ketika semua yang dijanjikan telah diambil, tak akan ada lagi yang tersisa selain akibatnya. Bukan hanya bagi Pak Wiryo, melainkan bagi siapapun yang pernah menutup mata dan menikmati hasil dari perjanjian terlarang itu. Hilangnya anak Pak Wiryo menjadi titik balik yang tak bisa lagi ditutup-tutupi. Jika sebelumnya semua masih berupa bisik-bisik dan dugaan, kini ketakutan itu berubah menjadi kenyataan yang berdiri di depan mata. Seorang anak muda, sehat, kuliah di kota, menghilang begitu saja tanpa jejak. Dan semua benang merahnya selalu kembali pada satu nama, Pak Wiryo. Pak Wiryo sendiri tak lagi terlihat berjualan setelah hari itu. Motornya tak pernah keluar dari rumah. Pagar besi rumah besarnya selalu tertutup rapat. Lampu-lampu di dalam rumah jarang menyala di malam hari, membuat bangunan itu terlihat seperti rumah kosong, padahal penghuninya masih ada. Beberapa warga melihat Pak Wiryo duduk sendirian di teras pada dini hari. Rambutnya berantakan, wajahnya pucat, dan tubuhnya tampak jauh lebih tua dari usianya. Ia sering menatap jalan kosong, seolah menunggu seseorang pulang, meski ia tahu orang itu mungkin tak akan pernah kembali. Pencarian anaknya terus dilakukan. Polisi datang ke kampung, bertanya pada warga, memeriksa rumah Pak Wiryo, tapi tak ada bukti apapun. Kamar anaknya rapi, tak ada tanda perlawanan, tak ada pesan. Semuanya seolah berhenti begitu saja. Namun yang tak bisa dijelaskan secara logika adalah perubahan di sekitar rumah Pak Wiryo. Ayam-ayam warga di sekitar rumahnya mulai mati lebih sering. Bukan 1-2, melainkan hampir setiap malam. Tidak ada luka, tidak ada bekas penyakit. Ayam-ayam itu hanya tergeletak kaku dengan mata terbuka. Bau amis sering tercium di udara, meski tak ada sumber jelas. Beberapa warga mulai jatuh sakit. Badan panas, menggigil, dan mimpi buruk yang sama. Suara ayam disembelih, jeritan tertahan, dan bayangan hitam berdiri di sudut ruangan. Semua itu terjadi tanpa sebab medis yang jelas. Ketakutan mulai berubah menjadi kemarahan. Warga tak lagi ingin diam. Mereka merasa kampung mereka ikut menanggung akibat dari perjanjian Pak Wiryo. Beberapa tokoh kampung sepakat untuk mendatangi rumahnya dan meminta penjelasan. Sore itu, beberapa orang berkumpul di depan pagar rumah Pak Wiryo. Mereka memanggil namanya berkali-kali. Tak ada jawaban. Pintu tetap tertutup. Hingga akhirnya, seorang warga nekat mendorong pagar yang ternyata tidak terkunci. Di dalam rumah, suasananya dingin dan sunyi. Bau amis tercium lebih kuat. Pak Wiryo ditemukan duduk di ruang tengah, memeluk keranjang ayam yang kosong. Matanya terbuka, tapi pandangannya kosong, seperti orang yang jiwanya telah pergi. Saat diajak bicara, ia hanya bergumam pelan, kata-kata yang tak utuh, tentang janji, tentang hitungan yang hampir selesai, tentang ayam terakhir yang tak bisa lagi menggantikan apapun. Ia tidak menyangkal kehilangan anaknya. Ia hanya berkata, sudah diambil, sesuai urutan. Kata-kata itu membuat semua orang merinding. Malam setelah kejadian itu, kejadian yang lebih buruk terjadi. Seorang keponakan Pak Wiryo, yang selama ini tinggal di kampung dan ikut menikmati bantuan uang darinya, ditemukan meninggal di rumahnya. Sehat sehari sebelumnya, lalu tak bernyawa keesokan paginya. Kini tak ada lagi yang bisa menyangkal. Tumbal itu nyata, dan tidak berhenti pada satu orang. Warga mulai menyadari pola yang mengerikan. Siapapun yang pernah menerima uang Pak Wiryo, siapapun yang hidupnya berubah karena bantuannya, mulai terkena dampaknya. Sakit misterius, kecelakaan aneh, atau kematian mendadak. Perjanjian itu bukan hanya menagih pada Pak Wiryo, tapi pada lingkaran yang lebih luas. Pak Wiryo akhirnya benar-benar mengurung diri. Ia tak lagi keluar rumah, tak lagi bicara. Dari dalam rumahnya sering terdengar suara ayam berkokok, padahal tak ada satupun ayam yang tersisa. Suara itu terdengar lirih, serak, seperti panggilan yang terus diulang. Warga kini hidup dalam ketakutan bersama. Mereka sadar bahwa keserakahan satu orang telah menyeret banyak nyawa. Dan yang paling menakutkan, belum ada tanda bahwa semua ini akan berhenti. Korban telah jatuh, dan selama perjanjian itu belum benar-benar lunas, korban berikutnya hanyalah soal waktu. Setelah kematian keponakannya, Pak Wiryo benar-benar runtuh. Bukan lagi sebagai penjual ayam, bukan pula sebagai orang kaya yang dulu disegani, melainkan sebagai manusia yang kehilangan semua pegangan hidup. Rumah besar itu kini terasa seperti penjara. Setiap sudutnya menyimpan suara, bayangan, dan kenangan yang terus menghantui. Ia mulai berbicara sendiri. Kadang terdengar ia memohon, kadang marah, kadang tertawa kecil tanpa sebab. Warga yang melewati rumahnya sering mendengar namanya sendiri dipanggil dari dalam. Disusul suara ayam berkokok pelan. Tak ada yang berani mendekat lagi. Pak Wiryo akhirnya menyadari satu hal yang paling menyakitkan.
Ia tidak hanya menjual ayam, ia telah menjual masa depan. Setiap lembar uang yang dulu ia terima, kini terasa seperti noda yang tak bisa dihapus. Rumah, mobil, bahkan pendidikan anaknya, semuanya dibangun di atas nyawa orang-orang yang ia cintai. Dalam sisa kesadarannya, Pak Wiryo mencoba menebus kesalahan. Ia membagikan hartanya tanpa hitung-hitungan. Ia memanggil beberapa warga yang dulu pernah menerima bantuannya, lalu menyerahkan uang dalam jumlah besar. Ia berharap mungkin dengan melepaskan semua itu, perjanjian akan melemah. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Setiap uang yang ia keluarkan terasa semakin mengikat. Warga yang menerima bantuan itu jatuh sakit beberapa hari kemudian. Ada yang kecelakaan, ada yang mengigau, ada pula yang meninggal mendadak. Seolah kekayaan itu sendiri telah menjadi kutukan yang berpindah tangan. Pak Wiryo mulai sadar, penyesalannya datang terlalu terlambat. Perjanjian itu tidak mengenal kata sedekah atau amal. Yang ia inginkan hanyalah lunas, sesuai kesepakatan awal. Dalam keputusasaan terakhir, Pak Wiryo kembali mendatangi sesepuh kampung. Kali ini bukan untuk bertanya, melainkan untuk mengaku. Ia bersimpuh, menangis, memohon agar sisa hidupnya saja yang diambil, asalkan tak ada lagi korban lain. Sesepuh itu hanya menggeleng pelan. Dengan suara berat, ia berkata bahwa penyesalan tidak pernah dihitung dalam perjanjian gelap. Semua sudah tercatat sejak awal. Setiap kenikmatan memiliki harga, dan harga itu tak bisa ditawar setelah dinikmati. Kau bukan lagi pemilik hidupmu sendiri, kata sesepuh itu. Kau hanya menunggu giliran. Pak Wiryo pulang dengan langkah yang lebih berat dari sebelumnya. Malam itu, hujan turun deras. Dari dalam rumahnya, terdengar suara seperti orang berbincang ramai, bercampur suara ayam yang tak henti berkokok. Tetangga yang mendengar, memilih menutup telinga dan berdoa. Keesokan paginya, Pak Wiryo terlihat kembali keluar rumah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia mendorong motornya keluar pagar. Keranjang ayamnya kosong. Tidak ada satupun ayam di sana. Ia berkeliling kampung tanpa tujuan. Tidak berjualan, tidak menyapa. Hanya berjalan pelan, seolah mengucapkan selamat tinggal pada tempat yang pernah menjadi saksi keserakahannya. Warga hanya menatap dari jauh. Tak ada yang berani menghentikan. Semua tahu, apapun yang akan terjadi setelah itu, bukan lagi urusan manusia. Malamnya, listrik di sekitar rumah Pak Wiryo padam mendadak. Gelap menyelimuti kampung. Dari arah rumah besar itu, terdengar suara jeritan tertahan, lalu senyap. Tidak lama kemudian, bau amis kembali tercium, lebih kuat dari sebelumnya. Namun pagi harinya, Pak Wiryo masih hidup. Ia ditemukan terbaring di ruang tengah rumahnya. Tubuhnya kurus kering, matanya cekung, dan rambutnya memutih seluruhnya. Ia masih bernapas, tapi seperti orang yang jiwanya telah lama pergi. Mulutnya terus bergerak, mengulang satu kalimat yang sama. Belum lunas, belum lunas. Warga akhirnya mengerti. Hukuman terberat bukanlah kematian, melainkan hidup dengan penyesalan yang tak pernah selesai. Pak Wiryo ditinggalkan untuk menanggung semuanya. Sendirian, sampai perjanjian itu benar-benar merasa puas. Dan dari semua yang telah terjadi, satu pelajaran pahit mulai tertanam di benak warga kampung. Ada kekayaan yang terlalu mahal untuk dimiliki. Dan ketika penyesalan datang, seringkali ia datang setelah segalanya direnggut tanpa sisa. Waktu berjalan, tapi luka yang ditinggalkan Pak Wiryo tak pernah benar-benar sembuh. Kampung kami memang kembali sunyi, namun bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang penuh ingatan. Setiap gang, setiap sudut, seolah menyimpan sisa-sisa peristiwa yang tak ingin diingat siapapun, tapi juga tak bisa dilupakan. Pak Wiryo masih hidup, tapi tidak lagi menjalani hidup. Ia tetap tinggal di rumah besarnya, sendirian. Rumah yang dulu menjadi lambang keberhasilannya, kini menjelma menjadi tempat paling dihindari. Tak ada lagi mobil mewah yang keluar masuk. Tak ada suara tawa, tak ada tamu. Yang ada hanya seorang lelaki tua yang duduk berjam-jam, menatap kosong ke depan, seolah menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Ia tak pernah lagi menyentuh ayam, bahkan bau ayam mentah pun membuat tubuhnya gemetar hebat. Namun anehnya, di malam-malam tertentu, suara ayam masih terdengar dari dalam rumah itu. Bukan suara nyata, melainkan seperti gema kenangan yang terus diputar ulang tanpa henti. Satu persatu, akibat dari perjanjian itu terus menampakkan diri.
Warga yang dulu pernah menerima uang dari Pak Wiryo mengalami hidup yang tak pernah benar-benar tenang. Ada yang usahanya hancur tanpa sebab jelas. Ada yang keluarganya terus-menerus sakit. Ada pula yang hidupnya terasa kosong, seperti kehilangan arah, meski secara lahiriah terlihat baik-baik saja. Tidak ada lagi kematian mendadak seperti sebelumnya, tapi penderitaan itu berubah bentuk, lebih halus, lebih lama, dan lebih menyiksa. Seolah perjanjian itu telah selesai mengambil nyawa, dan kini hanya menyisakan akibatnya. Pak Wiryo sendiri semakin hari semakin menyusut. Tubuhnya kurus kering, jalannya tertatih, dan bicaranya sering tak nyambung. Ia jarang tidur, dan jika tidur pun sering terbangun dengan jeritan pendek. Beberapa warga yang tanpa sengaja melihatnya mengaku merasakan hawa dingin yang aneh, seperti berdiri terlalu dekat dengan sesuatu yang seharusnya sudah mati. Suatu sore, hujan turun pelan. Pak Wiryo terlihat keluar rumah tanpa alas kaki. Ia berjalan menuju kebun bambu tua di ujung kampung, tempat di mana banyak rahasia bermula. Tak ada yang berani mengikutinya, tapi beberapa orang melihat dari kejauhan. Ia duduk di tanah basah, menatap bambu-bambu tinggi yang bergoyang pelan tertiup angin. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia menangis keras. Bukan tangis ketakutan, bukan tangis penyesalan semata, melainkan tangis orang yang akhirnya benar-benar menyadari kehilangan. Ia memanggil nama istrinya, nama anaknya, nama adik dan sepupunya, semua nama yang telah diambil oleh kekayaan yang dulu ia banggakan. Malam itu, Pak Wiryo tidak kembali ke rumah. Pagi harinya, warga menemukan tubuhnya di kebun bambu. Ia meninggal dengan wajah tenang, seolah telah menerima akhir yang sejak lama ia tunggu. Tidak ada luka, tidak ada tanda kekerasan, hanya tubuh rentah yang akhirnya berhenti bernapas setelah menanggung beban terlalu berat. Anehnya, sejak kematian Pak Wiryo, semua kejadian aneh perlahan berhenti. Tak ada lagi ayam mati mendadak, tak ada lagi mimpi buruk yang sama. Udara kampung terasa lebih ringan, meski bekasnya tetap ada. Rumah besar Pak Wiryo akhirnya kosong. Tak ada yang mau menempatinya. Bangunan itu dibiarkan lapuk, menjadi pengingat bisu akan kesalahan yang pernah terjadi. Anak-anak dilarang bermain di dekat sana, bukan karena takut hantu, tapi karena orang tua tak ingin mereka lupa. Tentang apa harga dari jalan pintas, tentang apa akibat dari keserakahan yang dibungkus dengan alasan keluarga, tentang bagaimana satu keputusan bisa menyeret banyak nyawa, bahkan setelah pelakunya tiada. Kini, setiap kali ada orang asing berjualan ayam keliling melewati kampung kami, warga selalu terdiam sejenak. Bukan karena curiga, melainkan karena ingatan lama yang kembali mengatuk. Sebuah pelajaran pahit yang tak pernah diajarkan di sekolah manapun, bahwa tidak semua rezeki layak diambil, bahwa kekayaan yang datang terlalu mudah seringkali menuntut bayaran paling mahal, dan bahwa pada akhirnya tak ada satupun perjanjian gelap yang benar-benar menguntungkan. Semua akan menanggung akibatnya.